Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Fadil Muhammad Ghazali, di tutorial website untuk pemula dari pemula. Untuk pertemuan kali ini, di pertemuan keempat ini, kita akan membuat untuk kelas yang ada di bawah sini, yaitu kelas-kelas untuk website kita. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita buka di bagian indeks HTML, lalu kita masukkan di bagian sini, di bawahnya kita masukkan di bawah header ini, saya akan masukkan statistik di sini. Strip. Lalu kita masukkan statistik. Lalu kemudian kita tambahkan di bagian bawah statistik kita ini, di sini akan saya masukkan kita komen baru, yaitu kita buat saja namanya adalah premium course. Lalu kemudian di bawah sini akan saya masukkan lagi, yaitu section ID dengan premium course. Lalu kita tutup. Nah, seperti ini. Lalu di bagian dalam dari statistik akan kita masukkan wiper. Seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa contoh hasilnya menjadi seperti ini, yaitu dia memiliki wiper sudah muncul. Lalu kita lanjutkan lagi. Kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita lihat di sini wiper-nya masih berwarna putih, namun kita akan samakan sesuai dengan yang di bagian menu ini. Caranya adalah kita buka di bagian style CSS, kita cari warnanya di bagian atas, kita geser ke atas, warnanya ini. Nah, di bagian nav ini kita salin, Ctrl C, lalu kita tambahkan di bagian bawah sini, akan saya masukkan, enter, sini akan saya masukkan, yaitu akan saya masukkan di sini adalah premium course. Mari kita beli. Di sini ada premium course. Lalu di sini kita tambah slash, kita enter ke bawah. Lalu selanjutnya yang akan kita buat di sini adalah untuk premium course-nya. Kita ketik premium strip course
course, spasi ini, lalu kita enter, kemudian kita copy paste yang tadi kita copy. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini, maka sudah berwarna seperti yang kita pilih tadi warnanya, yaitu seperti warna di balik menu. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk memberikan tulisan di dalamnya. Oke, tulisan pertama kita akan masukkan di bagian index dulu. Kita masuk ke bagian index. Lalu saya akan masukkan di bagian premium course ini, akan saya masukkan misal kita dalam sini. Nah, di bagian class marker ini kita enter, lalu akan saya masukkan tag misal H4. Lalu akan saya masukkan premium course. Baik, begini. Kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tulisan premium course sudah muncul. Baik, selanjutnya yang kita lakukan adalah memindahkan tulisan premium course ini ke bagian tengah serta mengatur untuk font size-nya juga dan padding-nya juga dan serta margin-nya. Kita buka di bagian style CSS, lalu kita enter di sini. Kita masukkan di bagian premium course ini, coba sebentar. Kita coba kita masukkan. Nah, kita akan masukkan di bagian bawah sini saja. Kita buat di bawahnya yaitu kita ketikkan premium course, kita buat class wrapper, di tag lagi, lalu masukkan jadi H4 ya, kita tutup, jangan buka ini, kita enter bawah, lalu kita masukkan yaitu text align, context decoration, di text align kita masukkan yaitu center, kita enter ke bawah, kita masukkan font size, misal kita masukkan saja di sini 2,8 rem, kita enter lagi, dan di bawah kita masukkan margin, kita masukkan saja yaitu marginnya 0 px, kita masukkan juga padding yaitu sama 0 px juga. Kita periksa. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tulisannya sudah berada di tengah dan begitu juga ukuran margin dan ini ya. Bila kita buka. Lalu selanjutnya saya akan membuat untuk fontnya sama seperti di bagian atas. Caranya adalah kita ke atas, cari, nah ini kita copy, Ctrl C, kita gunakan kanit. Kita ke bawah lagi, kemudian kita masukkan Ctrl V. Nah, seperti ini maka tulisannya akan berubah seperti di atas, itu berubah menjadi kanit juga. Kita buka. Kemudian selanjutnya kita akan merubah warnanya dari default menjadi berwarna putih saja. Kita pindah ke bagian sini. Tuh, kita enter, masukkan saja color FFF putih. Nah, seperti ini maka warnanya akan menjadi putih. Kita lihat di bawah, nah warnanya sudah berubah menjadi warna putih. Ya, setelah kita lihat di sini maka warnanya menjadi putih.
Nah, kita akan buat agar warnanya sebelahnya putih, sebelahnya berwarna seperti warna menu ini. Nah, berwarna seperti biru tua ini. Pertama, kita akan masukkan di bagian CSS ini, kita salin. Akan saya buat satu lagi premium course baru di bawah. Kita salin, Ctrl C, masuk ke bawah. Kita Ctrl V, berikan di sampingnya yaitu butak. Berikan di sampingnya itu shift. Oh, terus tekan shift. Kemudian kita akan masuk dulu di bagian indeks HTML-nya. Nah, di bagian sini akan saya tambahkan, yaitu kita buka di bagian H4 ini. Itu di dalamnya premium akan saya tambahkan, yaitu small. Kalau kita pindahkan ke sini. Nah, course kita pindahkan ke dalam sini. Ini kita tambahkan dan kita hapus yang satu ini. Nah, kita tambahkan di tengah-tengahnya yaitu jadi H4 premium spasi small course small tutup dan H4 lagi. Atau selain small juga kita bisa gunakan yang namanya span. Kita hapus, kita ganti dengan span. Nah, kemudian karena tadi kita sudah gunakan span, kita pindah ke bagian style CSS. Lalu di bagian sini akan kita masukkan span. Kita gunakan tadi span. Kita enter. Kemudian kita cari warna yang akan kita gunakan, yaitu warna ini. Kita scroll ke atas. Kita cari saja warnanya di bagian atas. Ini warnanya. Nah, itu warna ini yang kita gunakan tadi. Kita copy saja di bagian color. Kita copy, Ctrl C, kita scroll ke bawah. Lalu di sini akan kita masukkan, kita Ctrl V, color, warnanya masuk, dan kita cek sini apakah berubah warnanya. Oh, sepertinya karena warnanya sama dengan itu, maka warnanya menjadi hilang, tidak terlihat. Oleh karena itu kita ubah lagi warnanya, kita ganti menjadi warna yang lain. Kita pilih yang akan kita gunakan, semisal buat warnanya adalah dari ke atas, kita akan gunakan warna yang ini saja. Gunakan saja warna ini, Ctrl C. Oh, maaf. Kita ulang lagi. Pilih saja Ctrl C. Lalu kita geser ke bawah. Kita copy. Untuk warna apakah berubah? Kita lihat sudah berubah belum? Nah, bisa kita lihat di sini warnanya berubah. Di sebelahnya putih, yang sebelahnya sudah berwarna seperti yang di atasnya. Kemudian akan kita tambahkan di bawah premium course ini tulisan. Pertama kita masuk di bagian indeks HTML. Lalu di bawah H4 ini kita enter. Kita akan masukkan tag baru, yaitu tag P. Misal kita masukkan tulisan, belajar website bagi
pemula di sini. Lalu kemudian setelah kita masukkan di sini, sekalian kita akan buat agar tulisannya berada di tengah. Masuk style CSS. Lalu kita salin dulu bagian ini, kita salin. Salin saja di wrapper. Ctrl C, ke bawah, Ctrl V, lalu kita tambahkan tag buat P, kata di bagian P. Kita masukkan ini, kita enter, dan di bawahnya kita tulis text line, kita pilih center. Nah, kita lihat, kita cek. Nah, tulisannya sudah berada di bawah, muncul di bawah dan sudah berada di bagian tengah-tengah. Tapi sebelumnya sepertinya jaraknya lumayan besar, maka akan saya hilangkan saja. Kita masukkan margin 0 px dan padding juga 0 px. Nah, bisa kita lihat di sini maka jaraknya menjadi lebih kecil. Nah, sudah kita hilangkan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat macam-macam kelas atau portofolio yang berada di bawah premium course ini. Pertama kita buka di bagian index.html, lalu kita buat tetap berada di bagian dalam dari wrapper premium course, di bagian dalam wrapper ini di bawah. P ini kita enter di bawahnya. Nah, di sini akan saya masukkan yaitu the grid. Class grid, div class grid. Lalu di bagian dalamnya akan kita enter, kita masukkan lagi div item. Nah, menjadi div class item. Lalu selanjutnya akan kita buat jadi 3 buah. Coba kita C, kita enter, kita V. Oh, salah. Nah, kita Ctrl C, kita enter, Ctrl V, lagi Ctrl V, akan jadi 3 buah. Nah, sebelumnya, mari kita lanjutkan. Kenapa tadi kita menggunakan grid? Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang flex, yaitu flex itu meratakan. Flex adalah untuk, nah sebelum kita sudah belajar tentang flex, nah kali ini kita akan belajar tentang grid, yaitu grid itu adalah apabila kita memiliki 3 buah data, maka kita akan membuat menggunakan grid, yaitu menjadi dua data menjadi sejajar dan yang satu akan berada di bawahnya. Caranya adalah kita buka di bagian CSS lagi. Kemudian baik, pertama untuk menggunakan grid yaitu kita masukkan di sini. Enter di bawahnya, kita masukkan namanya adalah class grid. Kelasnya adalah grid. Lalu kita buka. Di bawahnya kita masukkan display. Displaynya adalah grid. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tambahkan juga kelas grid lagi. Enter. Boleh kita ganti, masukkan jadi border. Bordernya kita isi dengan 1 px saja.
Nah, sebentar. 1px solid. Nih, lalu kita kembali buka di bagian indeks HTML. Kita berikan isi di dalam itemnya. Isi 2. Lalu di bawahnya kita isi 3. Jadi kita lihat seperti apa. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini karena dia memiliki border. Kemudian kita akan coba lagi agar sebentar. Agar semuanya menjadi label, kita akan tambahkan di sebelum grid ini agar semuanya memiliki bordernya masuk. Tambahkan, lalu kita masukkan item. Masukkan dot class item. Nah, baik, kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini, maka semuanya memiliki garisnya, jadi seperti isi tabel. Kemudian karena kita tidak menentukan, maka dia menjadi selebar ini. Oke, maka kita akan tentukan agar lebih sesuai lagi. Sebelumnya kita akan tambahkan dulu di bagian grid ini agar dia menjadi satu kolom mendatar. Ini akan jadi mendatar. Kita akan tambahkan create template column. Lalu di bagian dalam kita isi saja 100%. Nah, kita lihat di sini, maka dia sudah menjadi satu kolom saja. Karena masing-masing mereka sudah menjadi satu kolom, kita atur saja di sini kolomnya kita atur menjadi 50% saja. 50% kolom pertama dan 50% untuk kolom kedua juga. Nah, bisa kita lihat di sini, maka mereka sudah menjadi seperti ini, terpisah-pisah. Nah, sudah memiliki kolom masing-masing. Lalu kemudian akan kita atur agar mereka kolom-kolom itu memiliki jarak. Kita masukkan di sini yaitu grid minus gap. Ini kita masukkan saja sebanyak 50 px. Coba kita lihat, maka akan menjadi terpisah seperti ini, 1, 2, 3. Kemudian sebelum kita lanjutkan, saya akan membuat agar kolom ini menjadi sejajar, satu baris saja. Caranya adalah dengan membuat, sebelumnya adalah dibagi 2, jadi 50, 50, 100 bagi 2. Sekarang kita akan buat agar menjadi 100 dibagi 3. Yang akan saya masukkan adalah 30% saja. 30%, 30% dan 30%. Nah, maka kolomnya akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3. Mereka berdampingan dan ini adalah 30%, 30%, 30%. Kemudian kita akan memberikan di bagian dalam kolom ini namanya, nama itemnya. Kita masuk ke bagian indeks. Dan kita akan ganti di bagian angka-angka ini, akan kita ganti dengan nama kelasnya. Pertama-tama sebelum kita buat, maka saya akan mengubah agar di bagian dari pengaturan di bagian item ini, agar peraturannya berubah, bordernya jadi backgroundnya berubah, serta di bagian pinggirannya tidak menjadi siku-siku seperti ini, melainkan agak melengkung. Kita buka dulu di bagian style CSS-nya, kita buka. Nah, untuk mengubahnya akan saya ubah di bagian background border ini. Kita akan ubah bordernya agar lebih terang warnanya menjadi tentang 66 saja.
Lalu untuk di bagian bawahnya, kita akan masukkan background color, kita ambil dari yang bagian statistik. Kita geser ke atas. Nah, dari statistik ini akan kita copy saja. Ya, kita Ctrl C, copy. Lalu kita ke bawah, masuk ke bawah. Kita Ctrl V. Nah, baik, warnanya sudah berubah. Mari kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini, maka warnanya sudah berubah. Kemudian agar border tidak lancip, akan kita tambahkan di sini yaitu border radius. Lalu kita isi dengan 5px. Kita lihat, nah menjadi tidak lancip seperti sebelumnya. Kemudian setelah ini kita akan memasukkan di bagian kolom-kolom ini tuh logo-logo kelasnya. Nah, pertama-tama kita akan buka kembali di bagian index HTML. Scroll, kita masukkan semisal di bagian untuk yang pertama ini, masukkan di bagian sini di bawah item ini kita masukkan IMG, SRC, SRC. Kita arahkan ke bagian image yang kita punya. Kita arahkan di sini. Kita hapus. Search. Tuh, kita arahkan ke image. Kita pilih yang bootstrap JPG. Baik, bisa kita lihat di sini, maka logonya sudah masuk. Tapi ini sangat besar sekali, akan kita sesuaikan. Kemudian kita akan buat agar logo ini menjadi kecil, dia berada di bagian pojok kanan atas, tapi masih memiliki jeda dari atas dan dari pojok kanan. Dia masih memiliki jeda. Caranya untuk mengaturnya adalah pertama-tama kita pergi ke bagian style CSS, lalu kita salin saja ini, salin, Ctrl C, dan kita bawa buat baru, kita Ctrl V. Saya akan tambahkan di sini, kita arahkan ke image, MG, kita enter, kita masukkan di sini, width-nya adalah 15% saja, agak kecil. Lalu kita setting position-nya dengan absolute. Nah, tapi kalau kita setting dengan absolute, maka gambarnya akan menjadi keluar seperti ini. Agar dia tetap berada di dalam kolom, kita akan atur di bagian itemnya, dan kita tambahkan dengan position relatif. Nah, kita lihat di sini, maka dia menjadi kecil lagi dan masih berada dalam kolom. Kemudian akan kita pindahkan dia ke bagian sebelah kanan, dan dengan masih memiliki jarak dengan pojok atas dan pojok kanannya. Caranya adalah kita akan atur di sini, di bawah sini, dengan menambahkan top 10px dan right juga 10px. Harusnya dia akan berpindah ke bagian sebelah sini. Nah, dia sudah berpindah ke bagian sebelah sini. Dan kemudian dia sudah memiliki jarak dari atas dan juga dari pojok kanan masih memiliki jarak.
Dan kemudian setelah kita masukkan gambar estimator, kita akan masukkan detailnya. Kita masuk ke bagian indeks, lalu kita lagi di bagian sini, di bagian bawah di bagian sini kita akan masukkan kembali, yaitu class item detail. Kita akan langsung seperti div class item detail. Misal akan saya isi di bagian item detailnya ini make 50 website using Bootstrap. Kita selesai. Sebelumnya kita tambahkan dulu di sebelumnya ini, kita masukkan tag P. Nah, kita masukkan di dalam bagian tag P. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita lihat hasilnya tadi, apakah menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti yang sudah kita lihat tadi. Ya, tulisannya menjadi berada di tengah-tengah. Selanjutnya kita akan buat agar tulisannya ini berada di bawah dan memiliki jeda. Ini kita gunakan di bagian P tadi ya. Sekarang kita buka dulu di bagian CSS. Kemudian akan kita salin saja lagi. P, kita enter. Kita V. Saya akan masukkan tag. Lalu di sini akan jadi item detail. Dengan padding kita atur sebanyak 30 px serta di bawahnya ini akan kita ganti kita atur agar font size-nya menjadi, kita ganti dengan 1,3 rem. Kemudian kita tambahkan di sini yaitu font weight. Font weight-nya kita masukkan bold. Kemudian kita akan tambahkan agar dia tidak terlalu memenuhi ruangan, kita tambahkan width-nya sebanyak 70 px saja. Jadi seperti ini. Coba sebentar, kita ulang. Oh maaf, bukan px. Kita ganti menjadi persen. 70%. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan di bagian bawah sini yaitu tanda waktunya dan link untuk masuk ke dalam kelasnya. Pertama kita akan buka di bagian indeks HTML. Akan saya tambahkan bagian bawah div. Di bagian bawah div ini. Oh,
sebentar, akan kita tambahkan di bagian bawah P saja. Baik, kita tambahkan di sini, kita enter, lalu akan saya ini. Kita Ctrl Z setelah kita akan masukkan di bawah ini. Kita masukkan di tag lagi, div. Itu di dalamnya akan kita masukkan juga, yaitu masukkan lagi, kita masukkan small, dan di small ini kita masukkan info 1. Lalu di bawah small ini akan kita tambahkan lagi, yaitu ahref sama dengan info 2. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat sini, maka di sini akan ada info 1 dan ada info 2 juga. Selanjutnya kita akan membuat agar info 1 dan info 2 ini jadi sejajar dan 2 buah kolom. Pertama kita akan atur untuk info 1-nya dulu. Kita buka di bagian style. Lalu kita buka di item detailnya, kita copy saja. Ctrl+C. Lalu kita masukkan di bawah baru. Kita Ctrl+V. Lalu kita masukkan tag div. Kita tambahkan di sini. Lalu kita buat display-nya flex. Lalu kita tambahkan setelah display flex ini, kita buat justify kontennya dengan space between. Lalu di bawahnya akan kita tambahkan align item. Kita beri dengan center. Dan terakhir di bawah kita tambahkan lagi font weight-nya dengan bold agar dia tebal. Nah, jadi tebal dia. Lalu setelah menjadi seperti ini, kita akan atur sekarang kita akan atur untuk info 1, yaitu untuk small-nya dulu. Pertama-tama kita masuk lagi ke sini. Kemudian akan kita salin tambahkan di bagian bawah sini. Kita Ctrl+V, nah kita atur di bagian small-nya, kita tambahkan div, lalu small, kita buka, enter, kita masukkan color-nya, kita masukkan saja dengan kita ketik saja, masukkan dengan CCC wabu. Kita enter lagi, kita masukkan dengan font size-nya, kita pilih, masukkan saja 1 rem. Lalu kita masukkan juga font style. Font style kita pilih italic agar dia miring. Nah, bisa dilihat ukurannya, fontnya menjadi miring. Kemudian kita akan mengubah bagian info ini menjadi bagian jam. Berapa jam ini? Kita cari dulu logo jamnya di bagian font awesome. Kita ketik saja di sini
Kita cari misalnya clock. Enter. Nah, kita cari ketemu ini, kita klik saja, kita salin saja. Kita salin, kembali kita buka. Setelah kita salin tadi, kita buka kembali di bagian indeks kita. Kita cari di bagian small ya. Kita buka di bagian small. Di sini kita buka saja, kita salin. Kita copy, password. Lalu untuk tulisan info 1 ini akan saya ubah menjadi semisal 50 hours. Sekarang kita lihat lagi contoh website kita tadi. Sudah berubah. Bisa kita lihat di sini, maka sudah berubah. Tapi untuk kalau saya lihat-lihat di sini seperti tulisannya kurang terlihat, maka akan saya ganti warnanya. Kita buka lista CSS. Dari yang CCC, kita ubah saja warnanya menjadi agar terlihat. Misal kita cari, kita pilih saja warna biru ini. Nah, bisa kita lihat warnanya berubah. Nah, seperti ini saja lebih jelas warnanya. Bisa lebih terlihat. Selanjutnya kita sekarang tinggal untuk bagian info 2-nya. Nah, kita akan mengaturnya agar menggunakan class button saja. Untuk info 2 kita buka di bagian info 2 di sebelah href-nya ini. Kita masukkan saja dia kelas dengan class button saja. Baik, kita atur lagi sini kelas buttonnya. Di sini jangan lupa kita masukkan ya. Baik, bisa kita lihat di sini, maka warnanya sudah berubah. Nah, seperti ini sudah memiliki buttonnya sudah berubah untuk info 2-nya. Kemudian selanjutnya kita hanya tinggal memasukkan ikonnya. Saya akan cari di font awesome-nya. Misal kita cari saja keranjang. Kita enter. Kita tunggu. Nah, kita pilih saja yang cart shopping ini. Klik. Kita copy. Lalu kembali kita buka di web kita dan buka di VS Code. Kemudian kita masukkan tadi linknya di bagian dalam sini, kita V, maka akan muncul seperti ini tanda ikonnya sudah muncul. Kemudian apabila dirasa terlalu besar tulisannya, kita bisa masuk ke bagian style CSS-nya. Kita masuk di bagian bawahnya, kita salin lagi saja. Ini item div, kita salin di bawahnya.
V, lalu kita tambahkan, masukkan A, saya enter, dan kita masukkan font size. Font size-nya kita pilih saja 1 rem. Nah, jadi lebih kecil. Kemudian color kita sesuaikan. Color kita sesuaikan saja agar terlihat, maka menggunakan FFF ini saja. Nah, jadi terlihat. Nah, sekarang itu menjadi lebih terlihat. Info dan kelancaran terlihat. Atau misal kita gunakan saja warnanya yang seperti latar ini ya, kotaknya juga lebih terlihat. Kita cari warnanya itu, nah kita salin saja sini warna ini, kita Ctrl+C, kita scroll ke bawah lagi, saya sini Ctrl+V. Nah, warnanya menjadi seperti ini, lumayan bagus. Nah, ya lebih terlihat dari yang sebelumnya. Kemudian di sini bisa kita lihat ini adalah jamnya dan ini ada link untuk menuju produknya. Kita ganti saja misalnya, jangan info 2 terus ada, kita masuk ke sini. Kita share, kita buat tulisan, kita ganti semisal kita ganti tulisannya dengan ikuti. Nah, tulisannya berubah jadi ikuti. Apabila dirasa terlalu besar tulisannya, kita bisa ganti dengan cara masuk ke style CSS. Kemudian kita ganti saja font white di bagian item detail. Kita ganti saja dengan normal. Serta di bagian font weight yang ada di sini juga di bagian div ganti dengan normal. Nah, jadi lebih kecil seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini, maka sudah jadi seperti ini. Nah, kita lihat, oh sepertinya tulisan ini terlalu mepet dengan kotak ini. Kita ubah saja. Kita geser ke atas ke bagian P. Kita cari paper P. Nah, di sini paper course P, kita tambahkan di bawahnya yaitu margin bottom. Kita isi saja dengan 50 pixel agar lebih berjarak. Kita lihat. Nah, sudah berjarak seperti ini. Berjarak. Buka. Tutup. Nah. Kemudian selanjutnya kita hanya perlu mengisi untuk bagian kolom yang kedua dan 3 seperti ini. Pertama kita buka kembali di bagian indeks. Kemudian akan saya hapus saja di bagian ini item 23. Kemudian akan saya salin. Cara cepatnya adalah karena sudah jadi tadi, yang pertama sudah jadi, kita tinggal salin saja sampai ke segini. Sampai di sini kita salin. Kita pencet saja tombol, kita salin tadi. Kemudian kita klik saja Shift Alt Shift Alt. Maaf, seperti ada yang salah. Kita salin saja, Ctrl C. Kita enter sini, kita Ctrl V. Kita enter Ctrl V lagi.
Nah, seperti ini. Kita lihat sudah jadi salinannya. Yang perlu kita lakukan sekarang selanjutnya adalah kemudian karena yang pertama tadi kita pakai bootstrap, kita ganti yang kedua. Bisa kita ganti dengan Laravel. Dan yang ketiga kita ganti saja dengan Tailwind. Nah, untuk kelasnya juga kita ganti. Dan yang sebelumnya Bootstrap kita ganti menjadi Laravel. Dan yang ketiga kita ganti dengan Tailwind. Maaf. Sudah selesai seperti ini. Baik, kita cek saja hasil yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi seperti ini. Make 50 website using Bootstrap, make 50 website using Laravel, dan make 50 website using Tailwind. Oh, maaf. Akan saya tambahkan dulu di sini tulisan huruf S, tambahan S karena banyak tinggalan. Kita masukkan di sini S websites. Lalu di sini juga kita tambahkan S. Kemudian di sini akan kita tambah dengan S juga. Baik, begini. Kita lihat. Baik, demikian sampai di sini saja. Sampai di sini tutorial kita hari ini. Kita sudah menyelesaikan untuk membuat premium course. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.